Halo anak-anakku, selamat pagi. Hari ini Bu Dani akan melanjutkan materi. Minggu ini kita akan masuk subtema 2. Dalam video yang Bu Dani tampilkan, coba anak-anak perhatikan gambarnya ya. Gambar yang pertama. Di situ ada seorang anak yang sedang digendong oleh ibunya. Di gambar yang kedua, anak tersebut sudah bisa merangkak. Dan di gambar yang ketiga, anak tersebut sudah ditetah oleh ibunya. Itu bukti bahwa manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bertambah berat, serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Perhatikan gambar kedua. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar di samping. Contohnya, Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Coba anak-anak perhatikan. Bu Dani yakin pasti sebelumnya di kelas 2 anak-anak sudah belajar ya tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini Bu Dani akan mengulang kembali. Di situ tertulis 2653 ditambah 3302. Soal tersebut bisa dikerjakan dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Caranya yang pertama, anak-anak harus mengurutkan terlebih dahulu. Ribuan kalian tulis paling kiri. Setelah itu nanti ratusan, puluhan, kemudian yang paling kanan adalah satuan. Jadi harus lurus ya anak-anak, nulisnya tidak boleh tidak lurus. Jadi antara ribuan, ratusan, satuan, puluhan itu harus lurus. Kita lihat dari gambar yang ada di video. Anak-anak, di sini Bu Dani akan mengingatkan kembali, untuk penjumlahan bersusun, anak-anak harus mengerjakan dari sebelah kanan. Kita harus mengerjakan dari sebelah kanan, dari satuan terlebih dahulu. Di situ ada angka 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kalian tulis di bawahnya. Kemudian kita geser ke puluhan. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kalian tulis 5 di situ. Kita geser ke ratusan. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditulis di bawahnya. Dan sekarang kita bergeser ke yang ribuan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 hasilnya adalah 5955. Nah, setelah kalian memperhatikan penjelasan yang Bu Dani sampaikan tadi, coba di sini ada
3 soal penjumlahan. Coba anak-anak kerjakan untuk latihan ya. Boleh dikerjakan di buku biru atau boleh juga dikerjakan di buku latihan. Setelah kalian tadi belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan, sekarang Bu Dani akan menjelaskan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Penjumlahan dengan teknik menyimpan ini agak sedikit lebih sulit ya anak-anak daripada penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contohnya, di situ ada soal 1.200 ditambah 2.900. Caranya masih sama, anak-anak bisa mengerjakan dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Angkanya harus kalian urutkan ya, dari yang ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Setelah kalian tulis, kalian bisa mulai mengerjakan. Ingat, mengerjakan dari sebelah kanan, dari satuan. Di situ tertulis 0 ditambah 0, hasilnya 0. Kita bergeser ke puluhan, 0 ditambah 0, hasilnya 0. Kalian bisa tuliskan 0. Kita bergeser lagi ke ratusan. Di sini yang perlu anak-anak perhatikan. 2 ditambah 9. 2 ditambah 9 itu hasilnya 11. Anak-anak tuliskan angka yang di belakang. Angka 11 itu angka yang di belakangnya atau satuannya itu adalah 1. Berarti anak-anak tuliskan 1. Terus bagaimana Bu puluhannya? Puluhannya anak-anak geserkan ke ribuan. Jadi kalian tuliskan di atas ribuan. Jadi di situ sudah Bu Dani tulis dengan tinta biru ya. Jadi tadi hasil dari 2 ditambah 9 adalah 11. Satuannya kalian tulis di bawah angka 9 itu. Kemudian puluhannya kalian tulis di atas ribuan. Angka satunya ditulis dengan yang warna biru itu. Selanjutnya, anak-anak bisa menjumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 4. Jadi, 1.200 ditambah 2.900 hasilnya adalah 4.100. Ingat pesan Bu Dani, kalau penjumlahan dengan teknik menyimpan, yang ditulis itu satuannya dulu. Puluhannya disimpan di atas. Setelah kalian memahami video tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan yang sudah Bu Dani jelaskan sebelumnya, anak-anak bisa melanjutkan untuk latihan soal. Dalam video ini ada beberapa soal. Soal ini bisa anak-anak kerjakan, boleh dikerjakan di buku biru atau anak-anak kerjakan di buku latihan. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Contohnya, nasi, jagung, kentang, roti, ubi, sagu, dan lain-lain. Yang kedua adalah lauk pauk. Misalnya, ikan,
daging, tahu, tempe, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran. Misalnya, kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat, buah-buahan. Misalnya, jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan lain-lain. Yang terakhir adalah susu. Contohnya, ada susu sapi, susu kambing, atau susu kedelai. Makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya, ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalkan, tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi, anak-anak harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Halo anak-anakku, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Dani ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Di sana anak-anakku bisa melihat ada gambar 2 orang anak sedang bermain sepeda. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Coba kalian ingat-ingat, di materi sebelumnya Bu Dani sudah menyampaikan ada materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di situ kalian bisa kaitkan yang tadinya Udin hanya bisa menggunakan sepeda roda 3, sekarang Udin sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Tadi kita sudah melihat tentang Udin ya. Sekarang kita bandingkan dengan Edo. Di sini terdapat 2 gambar. Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Perlu anak-anak ketahui ya, selain mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, anak-anak juga harus rajin berolahraga supaya badan menjadi sehat, menjadi bugar, dan tidak mudah sakit. Apakah kalian tahu
Apa nama olahraga di bawah ini? Bu Deni yakin pasti anak-anakku sudah pintar semua ya. Sudah tahu apa nama olahraga di bawah ini. Apakah anak-anak pernah melakukannya? Bu Deni yakin pasti juga kalian sudah pernah melakukannya. Ayo kita lihat dulu dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu gambar apa anak-anak? Ya benar, yang pertama itu adalah gambar sedang berolahraga berlari ya. Terus gambar yang kedua gambar apa anak-anak? Iya benar, yang kedua itu gambar seorang anak sedang melakukan olahraga berenang. Yang terakhir gambar apa anak-anakku? Ya benar sekali, yang ketiga adalah gambar seorang anak sedang melakukan olahraga lompat tali. Nah, setelah kalian membaca dan melihat keberagaman jenis-jenis olahraga, coba sekarang kalian sebutkan apa saja jenis-jenis olahraga yang kalian ketahui. Pasti anak-anakku semua sudah pintar-pintar ya. Banyak sekali jenis-jenis olahraga, keberagaman olahraga yang sudah pernah kalian lakukan. Contohnya, tadi ada apa anak-anak? Iya pintar. Ada berlari, berenang, bermain lompat tali, ada tenis meja, ada bola voli. Terus ada apa lagi ya? Iya benar, ada lompat. Ya, sudah pintar-pintar semua ya anakku. Nah, dari keberagaman olahraga tadi yang ada, setiap anak pasti mempunyai hobi atau memiliki kesukaan olahraga yang berbeda-beda ya. Misalnya, Udin tadi suka bersepeda, sementara Edo suka sepak bola. Nah, dari hobi yang berbeda tadi, kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling menghargai, ya. Jadi jangan mengejek. Wah, Edo, olahragamu itu cuma naik sepeda. Kerenan olahragaku, aku bisa main bola. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi diingat-ingat ya pesan Bu Dani, kalian tidak boleh saling mengejek. Tidak boleh saling mengejek dengan hobi teman-temannya. Walaupun berbeda, kita tetap harus menghargai ya. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, seperti itu ya. Itu ada slogannya. Mens sana in corpore sano. Itu artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi, sekali lagi Bu Dani pesan untuk anak-anakku, jangan lupa berolahraga ya. Selain berolahraga, kalian juga harus makan makanan yang bergizi. Makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Selain olahraga dan makan makanan bergizi, rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi, kita semua menjadi lebih santai. Di tempat rekreasi, biasanya kita dapat temui penjual tiket masuk dan para pedagang. Tapi untuk kali ini ya anak-anak, karena sedang ada COVID-19, jadi anak-anak tidak boleh terlalu banyak untuk beraktivitas di tempat umum.
tidak boleh pergi ke tempat ramai. Jadi untuk saat ini rekreasinya ditunda dulu ya. Kalian bisa rekreasi di dekat-dekat rumah, atau rekreasinya kalian ganti dengan bermain bersama teman-teman yang ada di dekat rumah ya. Jadi harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya itu kalau ada di tempat rekreasi itu bermacam-macam ya anak-anak. Ada yang harganya mulai dari ribuan, ada harganya yang mulai dari puluh ribuan, bahkan yang harganya mahal sampai ratus ribuan. Nah, salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya, coba anak-anak pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan ya. Karena pengurangan itu adalah materi yang paling dasar. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan ya. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan. Kalau anak-anak nggak bisa pengurangan, nanti gimana? Kalau mau menghitung sesuatu, pasti kalian akan mengalami kesulitan. Nah, Bu Dani nanti akan menjelaskan pengurangan itu ada 2 macam ya anak-anakku. Pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Yang pertama, pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Bu Dani yakin kalian di kelas sebelumnya, di kelas 1, di kelas 2 pasti sudah belajar ya tentang pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Di situ sudah Bu Dani tuliskan ada contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 5.478 dikurangi 1.254. Itu bisa kalian kerjakan dengan cara menggunakan pengurangan bersusun. Ingat, kalau menggunakan pengurangan bersusun itu harus urut ya anak-anak. Ribuan itu harus urut dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Satu lagi yang perlu kalian ingat, untuk mengerjakan pengurangan bersusun, kalian bisa mengerjakan dari paling belakang atau dari sebelah kanan. Mari kita lihat bersama-sama. Di situ ada satuan 8 dan 4. 8 dikurangi 4 hasilnya berapa? 4. Benar, hasilnya 4. Kalian tulis di bawahnya. Kita bergerak ke kiri. Puluhan. 7 dikurangi 5 hasilnya berapa? Benar, 2. 2 dituliskan di bawahnya. Kita geser lagi ke kiri. Ratusan. 4 dikurangi 2 hasilnya berapa anak-anak? Iya benar, hasilnya 2. Kita tulis di bawahnya. Sekarang kita ke yang paling kiri, ke angka terbesar, ribuan. 5 dikurangi 1 sama dengan berapa anak-anak? Iya benar, 4. Jadi 5.478 dikurangi 1.254 hasilnya adalah 4.224. Bu Dani yakin pengurangan dengan teknik tanpa meminjam ini kalian pasti sudah bisa semua, karena ini mudah ya. Nanti anak-anak yang harus lebih berhati-hati ketika menghitung pengurangan dengan teknik meminjam. Yang kedua yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Ingat-ingat ya, tadi Bu Dani sudah berpesan. Kalian harus berhati-hati ketika mengerjakan soal pengurangan dengan teknik meminjam. Harus lebih teliti. Nah, di situ sudah Bu Dani tuliskan contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Di situ ada contoh soal 4.249 dikurangi 1.926. Caranya sama,
Gunakan cara bersusun. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan yang terakhir satuan dengan satuan. Kita lihat dari yang paling kanan, dari yang paling belakang. 9 dikurangi 6 bisa tidak anak-anak? Ya benar, 9 dikurangi 6 bisa ya, hasilnya 3. Tuliskan di bawahnya. Kita geser ke sebelah kiri, ke puluhan. 4 dikurangi 2 bisa tidak anak-anak? Ya benar, bisa. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Kita bergeser ke kiri, ke puluhan. Di situ tertulis ada 2 dikurangi 9. Bisa tidak anak-anak? 2 dikurangi 9. Tidak bisa. 2 tidak bisa dikurangi 9. Kalau 9 dikurangi 2 dibalik boleh tidak, Bu? Tidak boleh, ya. Jadi yang atas harus dikurangi yang bawah. Kalau tidak bisa, apa yang harus kita lakukan? 2 dikurangi 9 tidak bisa. Jadi kita harus pinjam satu angka di depannya. Tadi di depan itu ada angka 4. Angka 4 itu bisa kita pinjam 1, ya. 4 dipinjam 1 supaya tidak lupa angka 4 itu kamu coret, ya. Angka 4 dipinjam 1 berarti masih 3. Angka 4 dicoret kamu ganti dengan angka 3. Tujuannya supaya tidak lupa kalau tadi sudah dipinjam 1. Nah, tadi sudah dicoret ya. Tadi pinjam angka 1. Angka 1-nya ditarik ke belakang, ditaruh di depan angka 2. Jadi angka 1 dengan angka 2 berjejer. Dibaca berapa? 12. Sekarang 12 dikurangi 9 sudah bisa belum anak-anak? Ya benar, sudah bisa ya. 12 dikurangi 9 hasilnya berapa? 3. Terus sekarang kita bergerak ke yang paling depan, di angka ribuan. Tadi sudah dicoret ya. 4 tadi sudah dipinjam 1 berarti masih 3. Jangan sampai lupa, ya, karena nanti kalau kalian lupa nanti hasilnya salah. 4 tadi dipinjam 1 masih 3 berarti 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 berapa? Iya benar, 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi 4.249 dikurangi 1.926 hasilnya adalah 2.323. Begitu ya anak-anak. Semoga anak-anak sudah paham ya. Nah, setelah ini nanti Bu Dani akan memberikan latihan soal tentang pengurangan dengan teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Nanti kalian bisa belajar di rumah bersama orang tua. Terima kasih anak-anak. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu manfaat istirahat dan tidur yang cukup. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya anak-anak. Kita belajar tentang makanan sehat, ya, untuk menjaga kesehatan supaya tubuh kita tetap sehat, bugar, bersemangat. Yang pertama adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, kita harus rajin untuk berolahraga. Kemarin kita sudah belajar, sudah mengetahui jenis-jenis atau keanekaragaman olahraga. Yang ketiga, supaya badan kita tetap sehat setelah tadi makanan-makanan yang sehat. Yang kedua, berolahraga. Tidak lupa kita juga harus istirahat yang cukup, ya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah dengan cara tidur. Saat kita tidur, badan kita terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan pada saat tidur.
Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama, karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Jadi, kita harus tidur yang cukup. Tidur yang cukup kurang lebih 8 jam. Itu ketika kita tidur malam ya anak-anak. Jadi tidur terlalu lama tadi tidak baik karena akan membuat tubuh kita menjadi lemas. Tidur yang kurang juga tidak baik karena itu akan membuat badan kita menjadi mudah capek dan malas untuk beraktivitas, ya. Selain itu, ada hal-hal yang dilakukan sebelum kita tidur. Biasanya apa yang sering anak-anak lakukan sebelum anak-anak tidur? Ya, benar. Ada yang mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda ya anak-anak. Kita harus menghargai perbedaan tersebut, ya. Sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama, ya. Jadi kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda agama. Kita harus saling menghargai, menghormati. Ketika ada teman yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh saling mengejek. Nah, setelah anak-anak tahu apa saja aktivitas yang biasa dilakukan sebelum kalian tidur, coba di video kali ini Bu Dani akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian perhatikan gambar di situ ya. Di situ ada gambar seorang anak perempuan sedang melakukan aktivitas. Yang pertama, dia sedang cuci kaki. Yang kedua, dia sedang gosok gigi. Dan yang ketiga, dia sedang persiapan ya untuk tidur. Dan yang terakhir, dia berdoa sebelum tidur. Coba dari gambar itu, setelah anak-anak mengamati, buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di samping ya anak-anak. Tuliskan ceritamu di buku tulis warna biru. Nah, di sini sudah Bu Dani tuliskan ya cara berdoa agama-agama yang diakui di Indonesia. Sebelumnya Bu Dani mau tanya dulu, ada berapa sih agama yang ada diakui di Indonesia? Berapa? Iya benar, ada 6. Sekarang di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga? Iya benar, Katolik. Yang keempat? Iya benar, Hindu. Yang kelima? Benar sekali, Buddha. Dan yang terakhir? Iya, anak-anakku ternyata sudah pintar semua ya. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Di dalam gambar yang Bu Dani tampilkan itu, kalian bisa melihat ya. Coba kita ke nomor 1. Di situ sudah ada gambarnya. Di situ gambar berdoa dengan cara Islam, ya. Yang kedua, di situ sudah ada gambar berdoa dengan cara Kristen. Yang ketiga di situ itu sudah ada gambar berdoa dengan cara Katolik. Dan yang keempat di situ juga sudah jelas gambarnya berdoa dengan cara Hindu. Yang kelima berdoa dengan cara Buddha. Dan yang terakhir di paling bawah sendiri itu berdoa dengan cara Konghucu. Jadi dari gambar-gambar itu sedikit banyak kalian sudah tahu ya cara berdoa agama yang diakui di Indonesia. Sekali lagi Bu Dani ingatkan ya untuk anak-anakku semua terhadap kepada orang
atau teman yang berbeda agama, yang berbeda kepercayaan, kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Setelah anak-anak tahu bagaimana cara berdoa dari masing-masing agama, coba Bu Dani akan memberikan tugas. Tugasnya adalah bagaimana caramu berdoa. Nah, Bu Dani yakin di antara kita pasti ada yang cara berdoanya berbeda. Coba kalian tuliskan ya. Kalian ceritakan bagaimana caramu berdoa. Ceritakan dan tulis di buku tugas berwarna biru. Anak-anak, ini tugas selanjutnya ya. Jadi tadi di atas sudah ada 2 tugas, sekarang ada tugas tambahan. Kerjakan soal di bawah ini ya. Di pertemuan sebelumnya, Bu Dani sudah pernah menjelaskan ya, ada 2 teknik cara pengurangan. Cara yang pertama, pengurangan tanpa meminjam, dan yang teknik kedua adalah pengurangan dengan cara meminjam.